Halo guys, balik lagi bersama gue Randy, tentunya di channel Mr. Randy. Oke, di video kali ini gue nggak akan kayak kemarin bikin video cover palsu ya, cover tentang lagu Lati. Tapi video itu apa ya sempat mengejutkan sih bagi gue, soalnya tembus 1000 views ya, lumayan lah itu untuk permulaan gitu. Padahal sih itu nggak ada niat sama sekali buat cover lagu sih, cuma lucu-lucuan doang aslinya. Oke, jadi di video kali ini gue akan sekedar ngobrol-ngobrol dan sharing mengenai tentang YouTube, mengenai masalah YouTube tentunya. Nah, yang mau gue sharing adalah tentang sulitkah kita buat nge-YouTube untuk tahun 2020 ini khususnya ya. Yang mana kalau dilihat, kalau kita lihat atau kalian perhatiin, sekarang banyak artis-artis dari TV itu terjun ke YouTube. Nah, kalau bagi mereka sih istilahnya mudah lah, mereka udah punya popularitas, sudah punya istilahnya fans sendiri. Jadi kalau mereka terjun ke YouTube, otomatis subscriber maupun pengikutnya pasti udah langsung banyak gitu. Apalagi kan mereka kan seringnya kan ya bikin vlog ya, terutama artis-artis itu tentang keseharian mereka, tentang kegiatan yang mereka lakuin gitu. Tentunya ya para fans-fans yang benar-benar ngefans gitu ya pasti ya dengan senang hati lah, dengan gembira lah mengikuti kegiatan mereka sehari-hari gitu kan. Nah, lalu bagaimana ya untuk nasib YouTuber pemula seperti gue juga, maksudnya yang kita emang bukan siapa-siapa ya, kalau misalkan di dunia YouTube kita bangun dari awal, misalkan nggak punya fans, nggak punya, ya punya teman-teman sih, kenalan, tapi kan kalau misalkan channel kita istilahnya masih ecek-ecek lah, masih kayak gini kan, kadang walaupun kita promosiin ke misalkan ke Facebook, ke WA, ke IG dan lain-lain kan, mana peduli sih, itu paling mungkin video lucu-lucuan, buat apa nonton, kan nggak ada gunanya juga buat gue nonton video lu gitu kan, istilah kasarnya gitu. Tapi ya ada beberapa juga lah pasti teman-teman maupun saudara dan sebagainya yang care lah, maksudnya support kita lah, terus mendukung, maksudnya lanjutkan, bagus. Nah itu kan motivasi tersendiri juga kan buat kita gitu. Tapi misalkan apalagi kalau kita sampai dikata-katain ya, misalkan kayak gitu, ini segala macam, istilahnya membuat kita down ya, itu sebenarnya malah bisa menjadi titik balik buat kita. Kalau kita direndahin gitu, nah kita tunjukin aja kalau misalkan kita itu bisa. Jadi jangan malah ngikutin arus mereka yang bilang gitu, ngedownin kita gitu. Jadi kita tunjukin aja bahwa kita itu bisa. Kalau misalkan nantinya kita sukses, berkembang, udah dapat penghasilan lah dari YouTube, amin ya, semoga aja. Nah itu pasti mereka kena bumerang, kemakan omongan. Jadi mungkin yang istilahnya tadi yang ngeremehin, jadi bangga-banggain gitu. 1 minute 37 seconds later. Oke, gue masuk ke pembahasan utamanya. Susahkah nge-YouTube di tahun 2020 ini? Menurut gue sendiri jawabannya ada dua, yaitu bisa jadi susah dan bisa juga enggak. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena menurut gue ada dua faktor ya, yang mendasari gue menjawab kalau nge-YouTube itu susah dan juga tidak. Oke, yang pertama gue akan bahas kenapa nge-YouTube itu susah. Nah, kalau misalkan kita berpikiran kalau nge-YouTube untuk mendapatkan AdSense, uang, itu nggak munafik ya, seorang YouTuber pemula seperti gue contohnya pasti kalau nge-YouTube kalian gak bukan ya pengen, misalkan selain pengen terkenal, pasti pengen istilahnya mendapat penghasilan juga kan dari YouTube gitu. Makanya kan di YouTube kan ada AdSense tuh, misalkan video kita ditayangin iklan. Nah, untuk menuju ke sananya kan nggak mudah gitu. Syarat utamanya kan ada dua, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Nah, untuk mencapai itu, gue rasa untuk YouTuber pemula yang kayak kita, kayak gue lah, belum punya popularitas, itu sangat susah ya. Oke lah, untuk subscriber 1000 mah kita bisa lah share ke teman buat nge-subscribe. Ada juga kan sub for sub gitu, ada banyak lah grup-grup misalnya di FB atau bikin grup WA buat sesama YouTuber pemula buat saling sub for sub ya. Nah itu kan bisa nambah subscriber kita, misalkan kita ingin 1000 lah, minimal monetiskan 1000. Nah bisa aja itu tercapai gitu. Nah, tapi yang paling beratnya di sini bukan masalah subscribernya, jam tayangnya yang Masya Allah luar biasa. 4000 jam tayang, bayangin, 4000 jam tayang setara dengan 240.000 menit kalau nggak salah. Itu kalau itu selama 12 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan dihitung, itu sebulan itu minimal ada ya 300 sampai 400 jam tayang.
Nah, selama 300 atau 400 jam tayang dalam sebulan, kalau kita bagi lagi menjadi per hari, itu paling nggak 10-15 jam per hari waktu tontonnya ya, bukan masalah view-nya. Walaupun misalkan kita punya satu video, view-nya 1000, yang nonton cuma sedetik ya, cuma 1000 detik, itu cuma berapa menit doang gitu kan. Kalau misalkan kita punya video satu video 10 menit, yang nonton cuma 100 tapi nontonnya full semua tuh, nah itu mending, dapat jam tayangnya lumayan bagus. Tapi dalam 10 atau 15 jam tayangan per hari itu kan kita harus konsisten itu ya. Kalau misalkan sehari konsisten 10-15 jam tayangan ya per harinya, itu dalam setahun biar nyampe 4000 jam. Tapi apakah iya kita harus nunggu sampai setahun gitu biar nayangin flat doang? Berarti kan video kita kan kalau misalkan cuma 10-15 jam nggak ada progresnya gitu. Nah, makanya ya kalau misalkan untuk mensiasati strategi itu ya kita harus benar-benar punya video yang benar-benar viral. Misalkan satu video yang kita upload gitu bisa tembus 1 juta views gitu. Itu otomatis nanti kalau misalkan yang nonton juga banyak, menit yang nontonnya juga lumayan kan, satu orang bisa nonton 1 menit lah. Itu kan otomatis nanti udah tembus 4000 jam tayang. Nah, itu bisa ngebantu video yang lain. Jadi syarat kedua itu misalkan 1000 subscribernya udah, sama yang satunya lagi 4000 jam tayangnya udah, tinggal deh daftarin monetisasi gitu. Ntar kedepannya tinggal upload video aja secara konsisten gitu kan, otomatis kan udah nggak mikirin udah nggak mikirin bagaimana caranya mendapatkan penonton lah, views segala macam gitu. Cuma kita harus konsisten bikin videonya yang mana biar yang tadinya semula orang itu nonton video kita yang nyampe 1 juta views itu 1 juta views tembus, itu ntar orang balik lagi gitu nonton video kita, nggak asal nonton yang itu doang, video yang lainnya sepi gitu. Tapi banyak kenyataannya gitu, kalau misalnya kita ngikutin trending ya, ngupload video, bikin video lah yang misalnya lagi trending atau viral, otomatis yang nonton kan banyak tuh. Nah, ntar kalau kita bikin video yang keluar dari topik itu, pasti gue yakin yang nonton pasti sedikit. Nah, itu ya berarti salah satu alasan mengapa nge-YouTube itu di tahun 2020 ini terkesan sulit, karena yaitu jam tayang ya, terutama yang udah gue sebutin tadi, harus 4000 jam tayang. Kalau kita konsisten harus 10-15 jam per hari. Itu baru tercapai 4000 jam tayang kalau udah 1 tahun. Kan tentunya kan kita ingin cepet-cepet ya, misalkan ya kali bikin video misalkan setiap hari bahkan, atau misalnya ya seminggu sekali itu videonya flat-flat aja gitu, nyampe setahun gitu. Ya syukur-syukur kalau setahun udah nyampe 4000 jam tayang. Misalkan belum nyampe 4000 jam tayang, pengen monetis kan susah juga kan gitu. Nah, itu adalah alasan mengapa YouTube di tahun 2020 ini susah, yaitu karena mengejar buat akun kita cepat dimonetis atau mendapatkan iklan dan juga mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, sekarang yang kedua adalah dari segi yang mudah. Kenapa YouTube itu mudah? Nah, jadi kan secara dasarnya itu YouTube adalah sebuah platform ya, yang mana itu buat istilahnya nge-share terutama video-video kita yang misalkan sebuah video yang bermanfaat, kegiatan kita sehari-hari dan lainnya, memang tutorial dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kita niatnya YouTube itu suatu kesenangan atau hobi, misalkan daripada gue ngelakuin ini yang kayaknya kok ini bermanfaat ya, daripada gue sendiri yang tahu, mending gue share di YouTube dan itu segala macam. Maksudnya kita nggak ada beban buat ngejar target itu istilahnya ya, maksudnya ya udah gue nge-YouTube ya cuma buat istilahnya fun aja gitu, gue pengen cuma nge-YouTube, gue nggak ngarah itu. Nah yang seperti itu biasanya malah yang jos istilahnya dia bikin konten nih, dia nggak ngarepin ada penonton banyak lah banyak ya, dia cuma pengennya ya cuma share aja apa yang dia ingin gitu. Nah tapi kadang tiba-tiba namanya hoki ya, kadang malah yang nonton malah banyak, subscriber yang nambah gitu dan segala macam. Nah itulah yang disebut keberuntungan. Jadi ya kalau diakumulasikan secara tadi antara yang susah dan mudah itu, kalau digabungin intinya gini. Jadi kita emang tujuannya nge-YouTube kan pasti ya pengen karena dapat AdSense lah, dapat penghasilan dari YouTube kan. Nah kan yang seperti syarat tadi kan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah itu nggak akan bisa tercapai kalau nggak istilahnya kita benar-benar bikin video yang ditonton banyak orang gitu, video yang dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Kalau misalkan video kita gitu-gitu aja, flat aja, penontonnya sepi, flat terus semua gitu, setiap videonya penontonnya segitu, ya otomatis sangat susah ngejar itu. Tapi kalau misalkan kita bikin video berdasarkan hobi atau istilahnya
video itu benar-benar kita kuasai lah istilahnya, kita nge-share sesuatu yang benar-benar kita kuasai dan orang lain juga suka nonton video itu yang malah mungkin jadi apa ya, video itu bakal naik terus, subscriber datang sendirinya tanpa yang tadi sub for sub dan segala macam, dan itu malah bisa jadi langsung beberapa bulan atau beberapa itu langsung bisa apa ya, lolos apa, persyaratan utama ya buat mendaftar monetisasi gitu kan. Oke, mungkin itu aja sharing singkat dari gue tentang alasan mengapa nge-YouTube itu susah maupun mudah dari segi pandang gue sendiri ya. Mungkin kalian yang menurut kalian yang punya pendapat berbeda mungkin bisa komentar atau misalkan beri pendapat lain lah, atau sharing-sharing gimana sih ya caranya biar penonton kita banyak apa viewsnya gitu. Walaupun apa ya, ya tentunya sih harus video berkualitas ya, kalau misalkan videonya biasa-biasa ya juga sulit gitu ya, tapi seenggaknya ada mungkin banyak jalan lah istilahnya, kata pepatah banyak jalan menuju Roma, jadi apa aja bisa dilakuin, apalagi buat YouTuber pemula pasti segala cara bakal dilakuin agar misalnya subscriber nambah, viewsnya tambah banyak gitu kan ya. Satu kata kuncinya sih promosi sih, entah misalnya kan di sosmed lain kan, misalnya ya Facebook, WA, IG dan segala macam. Jadi ya paling ya kalau di Facebook tambah teman lah sebanyak-banyaknya gitu, di WA juga kontak misalkan fullin kalau bisa kontaknya, di IG juga ya harus punya banyak followers lah, kalau nggak aktif komen di apa ya, misalkan di video YouTube sendiri, tapi komennya jangan minta di sub gitu, maksudnya subscribe balik, dan itu dianggap spam oleh YouTube karena sekarang YouTube makin canggih, ada sistem deteksinya. Jadi kalau misalnya ada komentar yang gitu, subscribe balik apa itu dianggap spam, karena gue udah buktiin sendiri. Ada yang komen di channel YouTube gue, subscribe balik dong bang, ini dong bang, itu ada notifnya muncul di atas, tapi pas gue lihat itu masuknya ke dalam folder spam gitu. Oke, pesan dari gue sesama YouTuber pemula, bagi kalian yang lihat ini YouTuber pemula, kalau yang udah pro ya maaf ya suhu, bukannya mau apa mengguruin dan segala macam, cuma sharing-sharing aja biar maksudnya istilahnya kita bikin video nggak hanya fokus pada tujuan untuk bisa dimonetisasi, tapi bagaimana caranya kita bikin video yang menarik banyak minat orang gitu, istilahnya gitu ya. Walaupun video-video gue sendiri aja ya masih gitu-gitu aja, gue nge-YouTube baru sekitar apa ya, bikin channel sekitar 1 bulan lah, belum ada malah, dan aktif bikin video baru sekitar 2 minggu lalu, baru upload video yang kelima kalau sama yang ini, dan yang view-nya ya gitu-gitu aja, ya nyampe 100, 200, 300, yang terakhir sih yang lumayan, yang video cover Lati itu, yang Lati bohongan itu nyampe 1000 views, ya gue makin semangat lah, karena berarti kan apa ya, ada sedikit titik cerah lah, harapan. Nah, tinggal gimana kedepannya gue bikin video yang lebih menarik lagi, dan tentunya juga konsisten gitu. Oke, tetap semangat, enjoy buat YouTuber pemula, seperti gue juga ya. Kita sama-sama bangun channel kita agar apa, banyak kita apa ya istilahnya mencapai lah apa yang kita inginkan gitu. Misalkan yang berdoa semoga cepat dimonetis agar apa, cepat banyak apa ya, cepat tercapai lah, itu syarat utamanya gitu. Terus kalau yang misalkan emang niatnya mau sharing ya, semoga sharingnya itu bermanfaat gitu. Dan apa ya, yang satu ya, kalau bisa sih tetap konsisten ya. Ya gue ngomongin gini walaupun gue belum konsisten ya, gue juga motivasi diri sendiri biar gue nanti kedepannya bisa upload video secara konsisten. Oke, gue Randy pamit undur diri, see you in the next video.